Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah dietetik alergi kritis, saya akan menjelaskan gambaran bagaimana kita memberikan asuhan diet pada pasien dengan kondisi short bowel syndrome. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, untuk capaian pembelajaran, harapannya nanti kalian bisa memahami 4 hal tersebut yang sudah saya sampaikan nanti di kuliah ini. Harapannya karena short bowel disease ini bisa dibilang sangat rumit, jadi bisa nanti kalian sambil belajar lagi dari buku-buku referensi ataupun jurnal supaya bisa lebih paham lagi secara detailnya. Baik, mulai dari apa itu short bowel syndrome. Kalau kita lihat short bowel syndrome ini merupakan atau terjadi ketika panjang usus kecil itu tidak bisa mencukupi atau dalam kondisi memang terpotong ya, memang tidak mampu lagi bekerja untuk mempertahankan gizi yang adekuat dan atau status dehidrasi tanpa dukungan tambahan. Nah, sindrom ini biasanya paling sering itu terjadi setelah reseksi bedah ekstensif pada usus dan tingkat adaptasinya itu memang tergantung dari anatomi usus yang direseksi atau yang dipotong dan jumlahnya usus yang tersisa. Artinya short bowel syndrome ini sangat kompleks gejala-gejalanya karena apa? Tergantung dari jumlah usus yang tersisa dan anatomi fungsi dari usus yang tersisa itu di bagian apa? Karena kan kita ingat usus itu mulai dari usus halus, dari duodenum, jejunum, ileum, cecum, kolon dan lainnya itu kan dalam suatu bagian dari usus. Nah, tinggal nanti kita lihat kondisi sindrom ini itu memang tergantung dari tadi jumlah usus yang tersisa atau di bagian usus bagian mana yang tersisa dan di usus itu kan punya fungsi-fungsi tertentu, fungsi-fungsi penyerapan zat gizi tertentu. Jadi tidak semua bagian usus itu mempunyai fungsi penyerapan zat gizi yang sama. Duodenum, jejunum, ileum, kolon, dan cecum dan rektum juga itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Sehingga kalau ada yang dipotong karena masalah inflammatory atau seperti yang kita kemarin belajar mungkin inflammatory bowel disease atau atau mungkin terjadi trauma sehingga harus dipotong atau mungkin terjadi gangguan fungsi begitu ya. Jadi mau nggak mau harus dipotong. Ada riwayat Crohn disease juga bisa karena menjadi penyebab akhirnya usus itu dipotong sehingga nanti setelah reseksi jaringan usus itu akan mengalami perubahan morfologis dan fungsionalnya sehingga akan ada kehilangan fungsi usus yang tadi dipotong gitu ya. Dari sini kita harus bisa paham bahwa short bowel syndrome ini kondisinya cukup kompleks. Jadi kalau gejala-gejalanya pun juga tergantung tadi dari yang jumlah usus dan bagaimana adaptasi si usus yang tersisa tadi. Nah, perubahan-perubahan ini akan dimediasi oleh beberapa faktor interaktif, termasuk dari nutrisi intraluminal dan parenteral. Kemudian ada sekresi dari gastrointestinal, kemudian akan ada hormon, sitokin, dan faktor pertumbuhan juga banyak diantaranya yang juga terbukti atau secara penelitian memang dilakukan di hewan. Jumlah usus halus yang tersisa itu adalah prediktor terpenting dari potensi adaptif. Tidak ada perubahan adaptasi struktural maupun fungsional. Nah, proses-proses ini akan menyebabkan penggunaan hormon tambahan.
seperti hormon pertumbuhan, hormon glukagon gitu ya. Dalam apa? Program rehabilitasi usus atau perbaikan-perbaikan usus dan mengarah pada perkembangan agen farmakologis yang dirancang untuk meningkatkan respon adaptifnya. Nanti jadi secara gambaran diagramnya ya, kalau memang kemudian kita lihat secara anatomis dari ususnya, gastrointestinal saluran pencernaannya secara anatomisnya dievaluasi. Kemudian kita lihat apakah pasien ini memang apa ya namanya harus dilakukan tindakan bedah atau tidak. Nah, kalau memang tidak, maka nanti dia akan melakukan atau mendapatkan modifikasi diet, kemudian mendapatkan terapi serat yang larut air gitu ya, dan suplementasi vitamin mineral. Tapi kalau memang dia harus operasi, maka gejala-gejalanya yang akan muncul juga akan berbeda-beda tergantung bagian usus yang dipotong. Nah, biasanya ketika nanti gejalanya yang biasanya muncul, biasanya akan terkait dengan diare, kemudian hipersekresi dari asam lambung, kemudian pertumbuhan bakterialnya, jadi kelebihan pertumbuhan bakterial artinya bakteri fermentasi dalam usus itu terlalu berlebih ya, gitu karena ada tadi apa namanya ada antibiotik, prebiotik dan probiotik dan akan bisa juga terjadi malabsorpsi dari lemak sehingga tadi kalau kita paham ya fungsi-fungsi kita refresh kembali fungsi dari duodenum, jejunum, ileum, kolon itu sebenarnya untuk penyerapan apa saja, zat gizi apa saja dan di sana itu terjadi proses metabolisme apa saja, penyerapan zat gizi apa saja, apakah zat gizi makro maupun zat gizi mikro, itu kita refresh kembali di mata kuliah yang sebelumnya dan di sini kita bisa paham kalau ada pasien yang mengalami short bowel syndrome, artinya kita harus pastikan jumlah usus yang tersisa itu berapa sentimeter gitu ya. Berapa sentimeter sih? Panjangnya tuh ada tinggal berapa? Yang namanya usus kan panjangnya 2 meter sampai 8 meter ya untuk dewasa. Tapi kalau sudah terreseksi berarti kan ada pengurangan, ada panjangnya itu akan berkurang sehingga tentu akan mengurangi banyak hal mulai dari proses penyerapan serat, air, zat gizi, vitamin dan lainnya itu juga akan terganggu ya. Nah, oleh karena itu akan muncul beberapa, tadi salah satunya gejala seperti diare. Kemudian nanti akan muncul beberapa kejadian seperti penumpukan batu empedu atau penumpukan batu ginjal. Nah, nanti dampak dari kondisi-kondisi terkait gejala-gejala yang di treatment ini, maka biasanya tubuh itu akan memberikan suatu respon dengan menggunakan hormon atau melepaskan hormon-hormon tertentu untuk bisa membantu proses atau bisa beradaptasi lagi si usus tadi itu untuk bisa bekerja atau berfungsi ya dengan yang jumlah usus yang tersisa tadi begitu ya. Cukup butuh konsentrasi ya, cukup tinggi. Nah, gambarannya seperti ini. Misal ya, panjangnya untuk usus, yang usus kecil ya, untuk anak-anak yang baru lahir itu segini. 250 cm, 2,5 meter. Dewasa itu rata-rata 6 sampai 8 meter. Nah, pasien yang dipotong ususnya atau mengalami short girth syndrome, artinya ada perubahan metabolik, ada penurunan atau pengurangan jumlah panjang usus, pengurangan panjang usus ya. Nah, ini bisa hilangnya itu bisa lebih dari 50%, bisa mencapai 80%. Artinya rentang ini lebih dari 50 sampai dengan 80%, artinya ya bisa jadi yang available panjang ususnya itu cuma 2 meter gitu ya.
semisal ya parahnya usus itu dari 8 meter menjadi 2 meter. Cukup bisa dibayangkan ya, cukup berat juga ya si usus ini bekerja dan akhirnya tadi menimbulkan beberapa respon, beberapa efek, terjadilah sindrom short bowel tadi. Nah, untuk bisa bertahan hidup dengan panjang usus yang cukup sedikit ya untuk bisa meningkatkan itu biasanya untuk anak-anak kan biasanya kasus ini tuh juga terjadi pada anak 1 tahun ke bawah atau dewasa. Nah biasanya kondisi panjang dari usus tuh ada yang dipotong tuh biasanya yang tanpa kolon. Jadi cuma tinggal segini 1 meter atau yang masih kolon tapi cuma 60 cm. Ya seperti inilah kira-kira gambarannya. Panjangnya tuh dia harus bertahan hidup dengan panjang usus yang cukup minim ya, sangat minim. Nah, biasanya yang bagian-bagian usus yang dipotong ya, itu kan ada bisa duodenum, bisa bagian jejunum, bisa bagian ileum, atau bisa bagian kolon. Nah, perlu kita ketahui bahwa struktur anatomi atau fungsi-fungsi yang ada di dalam jejunum dan ileum itu ada perbedaan-perbedaan terkait dengan villi. Villi itu bagian yang bagian dari usus, villi-villi usus itu untuk bisa menangkap atau menyerap zat gizi. Kalau jejunum itu cenderungnya panjang, kalau ileum lebih pendek. Kemudian area permukaan yang bisa diserap, kalau jejunum jauh lebih luas sehingga yang diserap oleh jejunum itu jauh lebih besar. Sedangkan ileum itu lebih sedikit area untuk penyerapan zat gizinya. Begitu juga dengan bagaimana keefektifan dalam penyerapan elektrolit, penyerapan air gitu ya. Dan kalau di jejunum biasanya lebih efektif pengurangannya, tapi kalau kurang efektif. Sedangkan kalau di ileum itu lebih efektif dalam penyerapan air. Artinya semakin ke ujung dari usus akhir ya, biasanya penyerapan airnya akan lebih optimal ya, supaya fesesnya itu tidak berair, jadi lebih padat atau lebih tidak atau bisa lebih mengumpal. Nah, sedangkan untuk penyerapannya kalau di jejunum itu lebih kepada tadi karena dia area penyerapannya lebih besar, artinya dia punya potensi untuk menyerap zat-zat gizi utama makro maupun mikro, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, termasuk Fe. Nah, kalau ileum dia hanya berpotensi besar dalam penyerapan asam empedu dan vitamin B12. Ya. Tadi karena penyerapannya itu cuma sedikit, area penyerapannya memang dikit. Kalau semakin kecil villi-villinya itu semakin pendek, maka yang diserap juga cuma sedikit. Nah, efeknya apa? Hormon-hormon yang terkait dengan gastrointestinal biasanya akan dilepaskan oleh ileum. Dan melalui ileum, biasanya hormonnya ini antidiuretikon dan peptida. Nah, ini menjadi tentu akan merubah proses metabolisme penyerapan zat gizi, baik makro maupun mikro. Sehingga gejala-gejala, tanda, dan tes laboratorium juga akan mendukung bagaimana si pasien itu tingkat keparahannya seberapa. Nah, untuk dari simptom biasanya lebih akan muncul terkait dengan dehidrasi atau tanda-tanda berkunang-kunang atau pusing, kemudian penurunan jumlah urin. Kalau dari tanda-tandanya biasanya kulitnya menjadi lebih kering gitu ya, lebih kering dan tekanan darahnya juga turun 10 ml lagi. Kemudian untuk tes laboratorium biasanya kita sering menemukan terkait dengan level urin sodiumnya untuk bisa mendeteksi tadi penyerapan sodium dan beberapa
zat gizi yang memang harus diserap oleh usus, dan kita akan melihat atau tes dari tes level kreatinin dan ureanya. Karena urea memang terkait dengan penyerapan zat gizinya. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa sindrom short bowel syndrome itu terjadi apabila ada salah satu bagian usus yang dipotong. Nah, ini adalah salah satu kondisi. Kalau yang di tabel ini itu adalah usus yang bagian jejunum yang dipotong. Tapi kalau bagian ini itu bagian ileum yang dipotong. Nah, dari beberapa kondisi yang terjadi ya, gejala-gejala yang dialami oleh pasien, dan beberapa dampak terkait absorpsinya, kemudian terjadi diarenya, kemudian terjadi penyerapan airnya, lalu bagaimana mereka dalam ususnya itu melakukan digesti atau penyerapan atau absorpsi zat gizi, itu kalau dilihat ya, reseksi jejunum itu jauh lebih bisa ditoleransi daripada reseksi distal ileum. Ya. Sehingga proximal jejunum resection, jadi artinya pemotongan jejunum di bagian proksimal itu lebih bisa ditoleransi daripada yang reseksi yang ileum. Tadi ya, terkait dengan kalau ileum itu bisa dibilang hampir 90% digestinya adalah cukup besar. Nah, lalu bagaimana dengan natural history dari short bowel syndrome? Jadi pasien-pasien itu akan mengalami apa sih ketika dia sudah direseksi ususnya? Yang pertama, dia akan mengalami fase akut. Fase akut itu durasinya minimal 4 minggu. Gejalanya biasanya mengalami malabsorpsi, diare, kemudian hipersekresi asam lambung, dan memungkinkan pasien itu harus benar-benar bisa siap masuk ke dalam stabilisasi atau fase stabilisasi. Nah, kalau sudah lewat masa akutnya atau fase akutnya, pasien akan mengalami fase adaptif. Fase adaptif ini durasinya adalah kira-kira 2 hari atau 48 jam setelah operasi atau setelah reseksi. Bisa lebih cepat melakukan atau masuk dalam fase adaptif sampai dengan 1 atau 2 tahun kemudian. Sehingga usus itu perlu beradaptasi paling cepat 48 setelah potongan. Artinya butuh waktu yang cukup lama, ya bisa dibilang cukup lama ya, bagi usus untuk bisa beradaptasi, ya, adaptasi secara maksimum untuk bisa menerima baik itu nutrisi enteral maupun parenteral. Nah, di fase yang ketiga, harapannya di fase maintenance, yaitu di mana pasien sudah dalam kondisi ususnya itu memang sudah dipotong dan sisa ususnya itu sudah bisa beradaptasi. Nah, fase maintenance-nya bagaimana? Ya, harapannya di fase maintenance ini penyerapan usus itu bisa maksimum, bisa optimal, ya, sehingga zat gizi yang diserap pemeliharaannya bisa lebih optimal. Ya, 3 fase itu yang dialami oleh pasien dengan short bowel syndrome. Lalu bagaimana patofisiologi? Nah, patofisiologinya itu berawal dari salah satunya adalah tadi ya, kalau pasien itu mengalami Crohn's disease, mengalami ulkus gitu ya, kemudian inflammatory bowel disease, kemudian mengalami beberapa kondisi trauma, gitu. Ada riwayat dari lahir itu memang kondisi ususnya memang sudah tidak normal gitu ya, sehingga penyakit bawaan maupun penyakit yang dialami di usus itu menjadi awal kondisi patofisiologisnya, artinya ususnya memang sudah tidak normal. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu karena ususnya tidak berjalan normal sehingga mengganggu yang lain, maka ya akan dilakukan pemotongan usus. Kalau sudah dilakukan pemotongan usus, ya pasti akan berdampak kepada fisiologi atau fungsionalnya. Fungsional akan yang terganggu.
Sudah saya bilang ya, beberapa usus itu memiliki peran penyerapan zat gizi yang berbeda-beda. Kemudian akan berlanjut juga pada tadi perubahan dan pencernaan serta penyerapan. Perubahan pencernaan artinya perubahan metabolisme tubuh untuk mencerna zat gizi makro maupun mikro juga akan berubah. Nah, konsekuensinya apa? Nanti dalam tubuh akan ada tadi perubahan metabolisme, akan mudah terkena sakit karena infeksi ya, dan juga defisiensi zat gizi tertentu. Nah, ini adalah beberapa kondisi atau penyebab dari short bowel disease. Salah satunya misalkan ini prenatal ya, kita bagi menjadi prenatal, neonatal, dan postnatal. Nah, salah satu kondisi usus yang disebut dengan Hirschsprung disease ya, artinya kondisi penyakit ini yang masuk dalam kondisi prenatal itu kondisi kolon ya ini akan mengalami perluasan atau pembengkakan sehingga menyebabkan ada gap atau kehilangan sel ganglionnya. Kalau normal kan seperti ini ya, ada titik-titik kuning ini yang lurus gitu ya, yang menyambung. Nah, kalau yang Hirschsprung disease ini, nah bagian kuning-kuning yang sel-sel ganglion untuk di usus ini ada gangguan, ada permasalahan, ada hambatan akibat ini enlarge dari kolon tadi, sehingga di bagian rektum pun juga akan ada gangguan sehingga ada berwarna merah. Itu menjadi etiologi kenapa usus di bagian kolon harus dilakukan reseksi karena ada mengalami itu. Penyebab lain juga ada yang namanya atresia, duodenal atresia. Ya, atresia gitu ya. Atresia, kemudian yang lainnya lah. Atresia ini biasanya beberapa macam tipenya banyak. Tapi yang saya lihatkan bahwa atresia ini kalau dari normalnya ya, dari lambung kemudian kan duodenum. Lambung ke duodenum itu kemudian masuk ke small intestine. Nah, jaringan ini, ketika di ujung dari destina dari ujung duodenum ini nyambung ke dalam small intestine, itu ada bagian yang namanya atresia atau menyempit atau mengecil ya, gitu ya. Sehingga juga akan berdampak atau berdampak pada tadi penyerapan zat gizinya karena ada saluran yang mengecil, sangat kecil, sehingga bisa dibilang hampir terhambat ya salurannya. Atau pernah kita pelajari beberapa materi mata kuliah sebelumnya tentang ulcerative colitis atau Crohn disease. Artinya ulcerative colitis itu ada bagian dari usus seperti bagian di ini rektum, ada peradangan di bagian left side colitisnya, bagian kolon, atau memang keseluruhan dari kolonnya itu memang ada peradangan namanya ulcerative colitis atau kondisi Crohn disease. Crohn disease itu ada beberapa segmen dari usus, baik itu duodenum, jejunum, ileum yang mengalami peradangan. Jadi tidak semua rata seperti ulcerative colitis, tapi kondisi ini hanya beberapa segmen tertentu yang mengalami peradangan. Sehingga kalau ini peradangan tidak segera diatasi dengan reseksi, maka akan menyebar, akan merembet yang lain, sehingga ini kondisi yang meradang ini yang sudah tidak ada fungsinya akan dipotong. Ini akan dipotong, gitu ya. Kalau sudah dipotong, sehingga nanti ini juga akan berdampak ke dalam short bowel syndrome tadi. Atau satu lagi kondisi terkait dengan selain inflamatory adalah midgut volvulus yang biasanya salah satunya adalah terjadi intestinal malrotasi. Ini juga berbahaya ya. Jadi jangan pernah menyepelekan tata letak dari small intestine ya, atau usus kecil, usus halusnya. Nah, ini adalah usus besar ya. Ini usus besar. Nah, yang tengah ini adalah usus kecil. Nah, usus kecilnya ini
usus besar. Ya, usus besarnya itu mengalami malrotasi, sehingga ada gangguan dalam fungsinya. Nah, dari intestinal malrotasi ini tentu akan mengganggu dari kerja fungsi ususnya. Nah, pasti nanti dari beberapa usus ini akan mengalami atau terjadi pemotongan tadi. Ini salah satu penyebabnya, banyak sekali penyebabnya. Nah, kemudian ini adalah satu penjelasan terkait pemotongan usus ya, tipe-tipe pemotongan usus yang sudah saya jelaskan tadi tentang tadi saya bilang ya, panjang usus itu juga mempengaruhi dari fungsi usus ya. Nah, pada tipe 1 ini terjadi jejunostomi. Jejunostomi itu di sini nih. Nah, sini nih. Dari duodenum kemudian jejunum. Nah, pas jejunum ini mengalami di end ya, di akhir dari jejunum itu ada pemotongan. Nah, ini biasanya terjadi diawali dengan terjadi dehidrasi. Setelah dari operasi mengalami dehidrasi. Kenapa tadi? Karena jejunum tadi fungsinya salah satu adalah menyerap, jadi gangguan penyerapan air. Nah, kemudian kalau yang tipe 1 tadi biasanya yang dipotong kira-kira kurang dari 40 sampai 80 cm. Nah, kemudian yang tipe 2 biasanya ada yang namanya jejunal anastomosis. Di sini kondisinya setelah jejunum lanjut langsung masuk ke dalam usus besar. Sehingga tadi harusnya ileum tuh ileumnya hilang ya, dipotong. Nah, sehingga nanti dampaknya ini akan kehilangan berat badan dan akan terjadi keparahan dalam gizi kurang atau malnutrisi. Karena ya tadi ya, beberapa kondisi penyerapan zat gizi kan jauh lebih banyak terjadi di usus halus, bukan di usus besar. Nah, kalau di jejunum ileal tipe 3, sisanya itu hanya ada ini jejunum ileum sama large usus besar. Sehingga ini menjadi apa ya namanya? Ya cukup besar lah pemotongannya yang bisa nanti sehingga bisa terjadi kegagalan fungsi dari usus yang mana bisa menyebabkan loss absorpsi ya, kemudian obstruksi dan yang lainnya. Kemudian untuk gambar yang sebelahnya ini adalah gambaran juga tipe-tipe dari short bowel disease yang dimana saya tunjukkan terkait beberapa operasi yang dilakukan, penyebab dari operasi yang dilakukan. Itu ya, beberapa penyebab dari operasi yang dilakukan itu contohnya tadi inflammatory bowel disease, mengalami volvulus atau malrotasi atau atresia, jadi penyempitan jari usus, ada trauma juga bisa, dan juga neoplasma. Nah, biasanya gejala-gejalanya untuk pasien yang mengalami short bowel ini dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, mineralnya tidak seimbang, defisiensi vitamin, dan ada batu oksalat. Nah, ini adalah gambaran terkait bagaimana atau apa saja yang diserap oleh bagian-bagian dari usus. Nah, dimulai dari jejunum ya, di mana ada duodenum atau jejunum. Di sana itu
Kalau duodenum biasanya penyerapannya itu terkait dengan tadi ya, duodenum itu karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin serta mineral juga air. Kemudian kalau di ileum itu terlebih kepada penyerapan asam empedu, vitamin B12 dan air. Nah, kalau di kolon itu jauh lebih banyak dalam penyerapan air, kemudian elektrolit, kemudian asam lemak, rantai pendek. Nah, di kolon itu jauh lebih banyak dalam penyerapan air elektrolitnya. Nah, kemudian selain itu, kemungkinan konsekuensinya, kemungkinan atau dampak yang mungkin terjadi pada reseksi yang terjadi pada duodenum atau jejunum akan terjadi malabsorpsi pada kalsium dan besi. Ini jika duodenum atau jejunumnya terpotong. Nah, kalau di ileum biasanya akan terjadi malabsorpsi kalau ada reseksi di ileum ya, gangguan dalam penyerapan lemak, protein, vitamin B12, vitamin larut air, kalsium, magnesium, zinc, kemudian kehilangan cairan dan juga diare atau mungkin malah steatoria. Artinya akan terjadi keluarnya feses yang berminyak, kemudian setelah itu juga gangguan dalam atau kehilangan cairan cukup banyak gitu ya. Nah, kalau terjadi pemotongan di kolon, maka kita akan terjadi kehilangan elektrolit, kehilangan cairan, dan mungkin akan terjadi diare. Iya ada duodenum, jejunum, dan kolon. Nah, ini 3 hal ini yang kalau kita perhatikan dengan apa yang diserap dan apa yang terjadi jika terjadi reseksi, ini menjadi gambaran kita bahwa inilah yang akan menjadi dampak atau yang terjadi pada orang-orang yang dipotong ususnya, baik itu bagian duodenum, ileum, atau kolon. Kita bisa tahu ya. Nah, ini sama juga sebenarnya terkait dengan fungsi usus dalam penyerapan zat gizi. Kalau usus halus sampai dengan kolon itu berfungsi dalam penyerapan air dan sodium gitu ya. Nah, kalau duodenum sendiri itu biasanya lebih kepada penyerapan kalsium dan iron. Tapi kalau duodenum dan jejunum itu lebih kepada penyerapan zat gizi yang paling utama, asam amino, asam lemak, monosakarida, glukosa itu di dalam duodenum dan jejunum. Jadi kalau duodenum dan jejunumnya hilang, ya apa yang bisa didapat oleh pasien tersebut ya? Kalau memang makanan yang dia makan tuh nggak keserap semua. Nah, kalau di ileum biasanya akan terjadi penyerapan asam amino dan vitamin B12 dan juga ada sedikit air. Kalau dosekum cenderung kepada tadi saya bilang ada asam lemak rantai pendek dan beberapa vitamin. Nah, kalau sudah begini maka pasien itu akan mengalami beberapa tanda dan gejala yang salah satunya ya itu bisa kalau terjadi pada anak-anak akan muncul gagal tumbuh dan kembang, artinya berat badannya juga terganggu, tinggi badan juga akan terganggu, perkembangannya pun juga akan terganggu karena ada perubahan metabolik. Perubahan metabolik kemarin yang tadi sudah dijelaskan akan ada pengaruh hormon yang dilepaskan juga, artinya hormon pertumbuhan pun juga akan bekerja di sini sehingga juga akan berdampak pada proses gangguan perkembangannya. Penurunan berat badan yang tidak diharapkan lagi, kemudian perubahan asupan inadekuat tadi ya karena ususnya memang masih harus beradaptasi, ususnya bagian usus mana yang masih tersisa ya, kemudian fungsi dari usus itu yang bisa optimal hanya bisa menyerap zat gizi apa saja gitu ya, sehingga kemungkinan potensi akan mengalami anemia dan defisiensi baik itu vitamin maupun mineral. Tanda-tandanya banyak, ada dehidrasi, ada kulit kering dan lain-lainnya, pusing, lemah, letih, lesu gitu ya.
Dan itu semua biasanya kondisi ini juga akan membahayakan pasien kalau tidak segera diberikan tindakan medis maupun gizi. Nah, beberapa manifestasi klinisnya pada pasien food disease banyak ya. Mulai dari dia akan berpotensi mengalami malnutrisi. Banyak ya, ada vitamin A, D, E, K, B kompleks, kemudian mineral, folat, Fe, kalsium itu juga akan menjadi defisiensi ya, karena ada bagian usus yang tadi berfungsi dalam penyerapan itu dan dipotong sehingga terjadi defisiensi. Kemudian ada radang usus yang akan berulang, nanti akan meremen-meremen, akan bertambah juga. Kemungkinan akan jadi seperti itu, gagal perkembangan, ada muncul batu-batu empedu. Karena apa? Tadi yang fungsinya sebagai menyerap menyerap asam empedu, menyerap asam lemak di bagian ini ya, bagian ileum itu kan misalnya dia terjadi di pemotongan misalkan. Ya otomatis kalau ini dipotong ya akhirnya terjadilah tadi ada muncul batu empedu ya dalam usus karena tadi asam empedunya itu enggak udah diserap gitu loh, udah dipotong. Jadi yang harusnya bisa mencerna empedu ini karena ada getah tadi akhirnya nggak bisa, muncul timbullah ini ada batu-batu dalam usus, batu empedu, batu ginjal gitu ya dan lain-lainnya. Nah, dan beberapa isu terkait ini asupan parenteral, enteral feeding yang inadekuat gitu ya. Nah, beberapa pemeriksaan laboratorium yang mungkin bisa kita temukan atau akan kita temukan pada pasien-pasien food disease tadi ada beberapa sekilas terkait fungsi ginjal ya, kemudian fungsi elektrolit pasti kita harus cek, kemudian prealbuminnya, albuminnya berapa dan CBC atau untuk bisa menunjukkan apakah dia anemia, apakah dia trombositopenia. Karena tadi kalau sudah ada permasalahan dalam penyerapan zat gizi ya pasti akan berdampak dalam anemia, baik itu anemia defisiensi besi atau anemia pernisiosa ataupun trombositopenia. Ya, kemudian level vitaminnya sudah sampai berapa dan koagulasinya, bagaimana sih fungsi dari si hati. Selain itu juga bisa kita lihat dari hasil radiologinya, misalkan dari USG ya, kemudian nanti akan muncul apakah ada batu ginjal, apakah batu ginjal, batu empedu, kemudian apakah bagaimana fungsi dari kerja ginjalnya, kemudian bagaimana kerja dari hatinya, apakah bisa optimal, itu dilihat dari USG, CT abdomen, kemudian dari tes sinar X yang lainnya. Untuk bisa memastikan ada gejala bahwa usus-usus tersebut mengalami obstruksi atau memang harus dipotong. Ini adalah gambaran saja obat-obat yang biasanya digunakan untuk pasien short bowel syndrome mulai dari loperamid, kodein ya, kemudian histamin, simetidin dan omeprazol dan lain-lainnya. Ini menjadi gambaran bahwa nanti harapannya kalian bisa melihat interaksinya terhadap makanan. Nah, diagnosis gizi yang mungkin terjadi itu sangat banyak tergantung dari kondisinya tadi. Ini adalah beberapa saja yang saya tampilkan terkait dengan perubahan fungsi gastrointestinal sudah jelas. Kemudian infusi dari parenteral inadequate-nya memang perlu dipantau lagi, bisa jadi karena parenteralnya mungkin kelamaan atau mungkin belum tepat gitu ya. Kemudian ada utilisasi zat gizi yang terganggu dan juga bisa juga karena komposisi dari nutrisi enteralnya itu tidak konsisten dengan kebutuhan dari pasien. Beberapa hal yang terjadi pada food disease ini cukup banyak potensi untuk membuat diagnosis gizi tergantung dari tadi kondisi pasiennya. Nah, bagaimana intervensinya ya tentu kita berharap untuk bisa memberikan kualitas hidup yang lebih baik meskipun ususnya itu sudah dipotong atau jumlah ususnya juga berkurang. Kita juga harus bisa mengurangi komplikasi dari beberapa kondisi tadi gagal fungsi usus ya. Beberapa komplikasi terkait kita harus memberikan dukungan cairan, cukup cairan, cukup zat gizi ya. Kemudian kita juga harus berpikir juga memberikan diet bagaimana agar enteral dan parenteral itu bisa optimal diserap dalam tubuh ya, sehingga
kebutuhan gizi, air, dan elektrolitnya cukup. Kemudian kita juga harus memastikan dan memantau berat badan atau pertumbuhannya bisa normal, minimal stabil dan tidak turun terlalu jauh ya, sehingga tantangan kita bagaimana kita melihat atau menentukan terapi-terapi gizinya tentu kita berdasarkan atau melihat ke tingkat keparahan dari fungsi usus tadi. Kalau fungsi ususnya masih mild ya mungkin terapinya oral suplemen gitu ya. Kemudian dietary adjustment, kemudian ada larutan glukosa, sodium glukorit gitu ya. Tapi kalau sudah moderate ya biasanya dilakukan tindakan enteral. Sedang kalau sudah parah sekali ya tentu harus melalui parenteral karena kalau enteral kan masih pemberiannya melalui saluran gastrointestinal ya. Kalau sudah melalui gastrointestinal masih enteral masih lumayan lah ada beberapa fungsi yang bisa digunakan. Tapi kalau parenteral artinya ya memang sudah parah, ususnya itu ya bisa dibilang nggak bisa jalan sehingga kita harus memberikan nutrisi lewat ya baik vena maupun arteri ya untuk bisa dimasukkan zat gizinya secara langsung. Ini adalah manajemen dietnya untuk short bowel syndrome dengan kondisi 3 hal. Sesuai dengan tipenya tadi ya, tipe-tipe dari short bowel syndrome ada 3 hal ya. Ini, angiogenestomy, dan ini. Nah, ada 3 terapi ya, sesuai dengan 3 tipenya. Yang bisa kita lihat bahwa pada kondisi tidak ada kolon di bagian ini, memang tetap dianjurkan total parenteral nutrisi ya, yang mana nanti kita bisa mengontrol diarenya, memberikan cukup asupan kalsium, kemudian manajemen cairannya bagaimana, memonitoring elektrolitnya, memastikan supaya tidak dehidrasi. Nah, untuk yang kondisi angiogenestomy ini biasanya hampir sama sih, tapi kita lebih kepada diet low oxalate ya. Karena sudah ada angiogenestomy artinya ada fungsi usus yang memang sudah dibuang yang tidak bisa menyerap oksalat sehingga kita harus memberikan diet low oxalate. Karena tubuh udah nggak bisa menyerap itu sehingga kita harus memberikan diet low oxalate, tetap mengontrol diare, cairan, elektrolit, dehidrasi, dan memberikan oral suplemen kalsium. Itu penting karena memang kalsium itu diserapnya di usus jejunum ileum. Nah, kalau yang di ileokolik ya ini cukup besar juga. Kita akan melakukan partial TPN yang di istilahnya cukup banyak terapinya ya, mulai dari ya bisa dibilang gabungan ya, bagaimana kita memberikan monitoring atau manajemen baik itu cairan, elektrolit, mengontrol diare, kemudian kita memberikan diet karbohidrat kompleks yang cukup tinggi, diet low oxalate, suplemen kalsium oral, dan juga beberapa total parenteral yang memang harus diberikan rutin di rumah. Artinya ini harapannya bisa memastikan bahwa karena ada kalsium ya tadi ya, kepadatan tulangnya akan dipantau tiap tahun. Seperti apa? Kemudian kita akan monitor vitamin mineral statusnya bagaimana, dan kita akan mengukur semua hal yang terkait dengan fungsi ususnya. Nah, harapannya kalau ini dipantau di rutin ya, secara rutin, berat badan itu setidaknya bisa stabil dan tidak turun terlalu jauh. Nah, sampai di sini ini adalah bagaimana kondisi misalkan SBS short bowel syndrome dengan tidak ada kolon dan short bowel syndrome yang dengan atau yang masih ada kolon. Nah, ada beberapa itu dibagi menjadi 3. Panjang ususnya kalau tidak ada kolon itu berarti lebih dari 100 meter atau kurang dari 100 cm atau kurang dari 50 cm. Tentu akan dimulai dengan parenteral ya. Dengan parenteral dan harus membatasi cairan. Harus membatasi cairan untuk 2 hal ini. Nah, lalu setelah memulai itu kita akan melakukan diet modifikasi, tinggi serat, kemudian tinggi lemak,
rendah simple sugar, gitu ya, atau ya bisa dibilang yang low simple sugar ya, artinya. Kemudian ada pengobatan-pengobatan anti diare, antibiotik, probiotik ya. Kemudian antisekretori dan juga memastikan bahwa parenteral tadi itu sudah bisa memberikan dampak yang baik. Nah, kalau sudah dalam jangka waktu yang cukup panjang, ya cukup panjang itu masih ada perubahan atau ada gangguan, ya mesti akan dilakukan transplantasi atau prosedur surgical atau operasi ya. Nah, beberapa tindakan yang bisa dilakukan, biasanya kita akan mencoba hormon-hormon intestinal tropik dan juga ini harapannya bisa memberikan adaptasi pada si ususnya tadi supaya bisa beradaptasi. Ini adalah diet untuk SBS yang masih ada kolon dan SBS yang tidak ada kolon. Baik itu karbohidrat, protein, lemak, cairan, serat larut air, oksalat, dan jumlah makan frekuensinya. Kalau yang no kolon, tidak ada kolon, biasanya hanya 4-6 kali per hari. Serat larut airnya segini. Kemudian ada rehydrasi solution. Kemudian untuk lemaknya 30-40%, protein 20-30%, dan karbohidrat 40-90%. Jauh lebih sedikit dibandingkan yang masih ada kolon. Gitu ya. Kemudian contoh-contoh makanan yang bisa dianjurkan maupun yang tidak ya. Yang dianjurkan maupun yang dicegah ya. Kita harus mulai dari tepung-tepung dan kacang-kacangan, sereal, kemudian cracker, biskuit, chips, dan sayur. Ya, sayur nanti bisa menyarankan dan mana yang tidak disarankan. Ini menjadi gambaran yang mungkin bisa menjadi bagaimana alternatif diet untuk mereka yang mengalami SBS. Nah, ini serat yang bisa dipertimbangkan adalah soluble fiber, dan kalau yang dibatasi adalah insoluble fiber. Ya, nanti bisa dilihat dari beberapa produknya. Ada oatmeal, ada sereal, ada beberapa yang dibatasi, anggur, blueberry, blackberry itu dibatasi. Kalau apel, pisang, dan beberapa buah gitu ya, biji-bijian, pisang itu masih bisa. Tapi kalau yang seperti seledri, jamur, kobis, brokoli itu dibatasi ya untuk bisa mengurangi seratnya karena emang ini makanan yang tinggi serat. Carikan makanan yang seratnya mudah diserap gitu ya, yang selarut air. Dan beberapa kacang-kacangan. Nah, ini adalah harapannya nanti kalian bisa paham lah dalam membuat menu, dalam memberikan gambaran untuk mereka-mereka pasien SBS, baik dia di fase fase akut, fase adaptif maupun di fase maintenance. Yang diharapannya kalian harus tahu ya, kalau di fase akut tuh dietnya apa. Harusnya kalau masih di fase akut cenderungnya parenteral ya, parenteral atau enteral. Kemudian fase adaptif juga lebih optimal dalam parenteral enteral. Kemudian nanti di fase maintenance mulailah dia beradaptasi dan bisa mulai diberikan makanan yang oral gitu ya. Tentu dengan pemilihan makanan yang sesuai dengan tadi kondisi ususnya itu yang tersisa berapa sentimeter dan fungsi ususnya itu yang di bagian apa yang bisa optimal, yaitu yang bisa kita berikan. Tapi kalau yang dipotong atau yang tersisa atau yang dipotong itu adalah bagian ileum misalkan, maka ya kita harus pastikan bahwa fungsi ileum itu kan menyerap asam ampedu sehingga menyerap asam ampedu dan vitamin B12 sehingga kita harus bisa memenuhi vitamin B12 dari suplemen atau mungkin juga
kita harus mengurangi makan-makan yang tinggi oksalat gitu ya, sehingga tidak menimbulkan atau pemicu dari munculnya batu ginjal atau batu empedu di dalam usus karena iliumnya kan tadi udah dipotong. Ya mungkin itu yang cukup rumit juga. Banyaklah belajar, banyaklah membaca lagi, ditekun lagi membaca catatan-catatan khusus untuk bisa mempermudah kalian belajar. Jika masih ada pertanyaan bisa disampaikan dalam kolom komentar. Minta maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.